Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di penjelasan ilmiah kita kali ini. Kenalkan, saya Desmi Avicenna Medina. Nah, hari ini kita bakal ngubah cara pandang kalian tentang elemen paling krusial di organisasi manapun, yaitu manusia. Kita nggak cuma sekedar bahas administrasi AR biasa nih. Lewat kacamata audit operasional dan akuntansi modern, kita akan sama-sama membedah nilai strategis dari modal manusia. Yuk, kita mulai! Oke, untuk agenda sesi kali ini kita akan bahas pengantar audit SDM, ruang lingkup dan tujuannya, evaluasi kasus kompensasi, lalu masuk ke paradigma aset tersembunyi, studi kasus di industri hiburan, dan kita tutup dengan kesimpulan. Biar makin seru dan gampang dipahami, saya akan pakai metode tanya jawab nih, semacam metode Socrates gitu, supaya daya kritis kalian soal nilai strategis SDM makin terasah. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya, pengantar audit manajemen SDM. Mari kita bangun fondasi teorinya dulu. Sebagai calon manajer atau auditor masa depan, pertanyaan pertama yang harus kalian jawab adalah, apa sih sebenarnya audit manajemen SDM itu? Coba pikirkan, kenapa perusahaan-perusahaan raksasa itu rela bakar waktu dan uang cuma buat ngaudit manusianya? Jawabannya, karena audit ini bukan cuma soal cari-cari kesalahan admin. Ini adalah evaluasi yang sangat sistematis terhadap semua aktivitas SDM. Ingat konsep 3E ya, apakah aktivitasnya sudah ekonomis, efisien, dan efektif? Kalau salah satu aja meleset, bisa dipastikan ada kebocoran nilai di dalam perusahaan tersebut. Masuk ke bagian kedua, ruang lingkup dan tujuan. Kita lihat gimana audit ini bisa jadi alat diagnostik yang super tajam. Ada 5 tahapan metodis yang bakal jadi senjata kalian di dunia kerja nanti. Pertama, audit pendahuluan buat memetakan masalah. Kedua, review untuk menilai sistemnya. Terus ketiga, audit rinci buat kumpulin bukti-bukti konkret. Keempat, pastinya pelaporan. Dan yang kelima, ini yang paling krusial, tindak lanjut. Karena jujur aja, tanpa tindak lanjut, laporan audit itu ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di lemari. Terus, apa aja sih yang diaudit? Ruang lingkupnya ini sangat holistik dari awal sampai akhir. Mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, sampai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Tapi, khusus buat sesi praktik analitis kita hari ini, kita akan fokus ke area yang paling sensitif dan paling sering bikin heboh, yaitu kompensasi. Bagian ketiga, evaluasi kasus kompensasi. Di titik inilah, teori dari buku teks bakal bertabrakan langsung sama realitas dunia korporat. Nah, pertanyaan diskusi kita yang kedua, gimana dong penerapannya di dunia nyata? Kalian bisa bayangin nggak apa dampak finansialnya kalau sebuah perusahaan gagal total ngaudit urusan gaji dan bonus karyawannya? 3.200. Ya, itu adalah jumlah karyawan di PT Global Apparel Manufacturing, sebuah perusahaan garmen yang cukup besar. Coba kalian bayangkan skala kekacauan operasionalnya kalau kebijakan gaji buat 3.000 orang lebih ini nggak diaudit secara berkala. Biar lebih jelas, mari kita bandingkan dua temuan nyata. Di PT Global Apparel, audit menemukan bahwa mereka nggak punya skill premium untuk keahlian khusus. Plus, formula bonusnya itu tertutup banget. Hasilnya, motivasi karyawan anjlok. Di sisi lain, coba lihat Perum Jasa Tirta I. Rekrutmen mereka sebenarnya udah oke, tapi karena nggak ada evaluasi remunerasi berkala, ujung-ujungnya karyawan tetap merasa nggak puas. Intinya, tanpa keadilan yang dipantau lewat audit, efisiensi itu bakal hancur pelan-pelan. Dan jangan salah rekan-rekan, urusan kompensasi ini bukan cuma masalah perusahaan swasta loh, di sektor publik pun sama ketatnya. Contohnya, pemerintah kita punya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Standar biaya masukan ini diwajibkan supaya beban operasional SDM itu jelas, akuntabel, dan efisien. Ini bukti nyata kalau mencegah pemborosan anggaran untuk manusia itu benar-benar diatur ketat dimanapun. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat, paradigma SDM sebagai aset tersembunyi. Siap-siap, karena ini adalah salah satu lompatan pemikiran paling revolusioner di bidang akuntansi dan manajemen. Pertanyaan fundamental kita yang ketiga, kenapa sih harus ada pergeseran paradigma? Kenapa prinsip akuntansi tradisional yang udah dipakai berpuluh-puluh tahun ini sekarang mulai digugat habis-habisan sama akademisi dan praktisi? Nah, disinilah momen aha kita. Dulu, paradigma lama itu seolah mengkerdilkan manusia. Bayangkan, biaya pelatihan miliaran rupiah dicatat murni sebagai beban yang cuma ngurangin laba. Tapi, paradigma baru melihat ini dari kacamata human capital. Biaya untuk manusia itu sebenarnya adalah investasi. Kita sedang menciptakan aset tak berwujud yang bakal ngasih keuntungan finansial jangka panjang buat perusahaan. Dan pergeseran ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Literatur ilmiah sangat mendukung ini.
Jurnal-jurnal ekonomi dan akuntansi yang dipublikasikan secara tegas memvalidasi perlunya mengukur aset manusia secara presisi. Secara saintifik, terbukti bahwa memperlakukan SDM sebagai aset strategis itu bakal mendongkrak keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Oke, masuk ke bagian kelima, studi kasus di industri hiburan. Biar makin kebayang, kita lihat langsung gimana paradigma aset tak berwujud ini dipraktekkan. Pertanyaan kunci kita yang keempat, gimana caranya standar internasional seperti IAS 38 tentang aset tak berwujud ini bisa diterapkan ke manusia yang bernyawa? Gimana caranya membuktikan manusia sebagai aset di neraca keuangan? Kita ambil contoh yang gampang dan pasti kalian tahu. Agensi raksasa K-pop di Korea Selatan seperti YG, SM, JYP, dan HYBE. Mereka itu bakar uang luar biasa besar buat ngelatih vokal dan tari para calon artis alias trainee selama bertahun-tahun. Kalau pakai akuntansi konvensional, wah ini sih rugi bandar di awal. Tapi kenyataannya, audit laporan keuangan membuktikan mereka melegalkan kapitalisasi biaya itu. Mereka mencatatnya sebagai aset, pakai nama akun hak kontrak eksklusif atau biaya pengembangan. Loh, kok auditornya ngebolehin? Nah, ini jeniusnya. Modal bisnis mereka itu lulus 3 kriteria super ketat dari IAS 38. Pertama, dapat diidentifikasi karena jelas ada kontrak eksklusifnya. Kedua, ada kendali. Agensi punya hak absolut ngatur jadwal dan karir si artis. Dan ketiga, punya manfaat ekonomi masa depan karena investasi pelatihan tadi dijamin balik modal berkali-kali lipat, dari konser, album, sampai endorsement. Ini benar-benar bukti konkret kalau manusia bisa dihitung secara finansial sebagai aset. Sampai juga kita di bagian terakhir, bagian ke-6, kesimpulan dan implikasi strategis. Mari kita tarik benang merah dari semua materi ini. Tolong resapi baik-baik kutipan penting dari literatur kita hari ini. Manusia bukan lagi penguras keuangan, melainkan aset investasi yang menghasilkan. Ingat, audit yang presisi itu tugasnya memastikan aset investasi yang bernyawa ini tetap produktif, dihargai, dan siap menangani tantangan ke depannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kelak saat kalian duduk di kursi manajer, jadi auditor, atau bahkan CEO, gimana kalian bakal memperlakukan manusia di perusahaan kalian? Apakah cuma mau menganggap mereka sebagai beban biaya di atas kertas? Ataukah kalian berani mengaudit, membina, dan mengukur mereka sebagai aset berharga yang jadi nyawa bagi bisnis kalian? Coba dipikirkan. Saya Desmi Avicenna Medina, terima kasih banyak sudah menyimak dan berpikir kritis di penjelasan ilmiah ini. Sampai jumpa di materi akademik berikutnya.